Halo guys, kembali lagi di channel gue. Dan di sini gua ada MacBook Pro tahun 2012 13 inci Core i5 ya. Nah, di sini laptop ini itu sebagai laptop cadangan, laptop backup yang dimana gua gunakan ketika gua di rumah, di ruang tamu atau di ruang keluarga gitu. Kondisinya sebenarnya aman-aman aja ya, mulus, nggak mulus sih, cuman ya umum wajar lah ya, lecet-lecet ringan, masih masih bisa dipakai. Cuma yang jadi kendala gua sekarang itu bukan kendala sih sebenarnya, cukup mengganggu ya, yaitu layout keyboardnya. Jadi kalau kalian lihat di sini layout keyboardnya bukan layout apa namanya MacBook pada umumnya, yang dimana di sini menggunakan layout keyboard dari UK ya, atau United Kingdom atau British ya. Kalau biasanya kan layout keyboard rata-rata orang itu US ya, atau Amerika, United States. Nah ini layoutnya layout UK, dan dimana gue kurang begitu suka ya sama layout ini. Jadi gue memutuskan untuk mengganti top case sekaligus keyboardnya juga gitu. Nah, dan juga gue akan melakukan ganti speaker ya, karena ini speakernya udah pecah. Sebenarnya yang sebelah kiri ini udah gue ganti ya, tinggal yang sebelah kanan aja. Terus, nah ini dia. Ini dia top case untuk layout US-nya. MacBook Pro 2012 13 inci. Sebelumnya itu top case-nya ini kotor banget ya. Ketika gue beli datang itu kotor banget, kuning parah. Nanti gue kasih fotonya ya sebelum gue bersihin. Nah ini sekarang udah kinclong, bersih, nggak ada kuning-kuning, cuma memang masih ada bekas apa ya, kayak air gitu ya, bekas air, bekas cairan buat pembersihnya tadi. Jadi kemungkinan gue bakal coba lap lagi biar nggak ada bekas-bekasnya. Kalau untuk den, untungnya di sini nggak ada den ya. Sepertinya nggak ada den kalau gue lihat. Jadi kalau lu lihat di sini nggak ada den. Harusnya sih mulus ya, cuma ya ini kayak misalkan ada baret ya, di sini ada baret, di sini kalau nggak salah, nah ini ada baret juga. Tapi overall mulus ya, bisa dibilang mulus, dan gua nggak ada komplain. Cuma memang waktu waktu datang barangnya itu kotor parah ya, kotor banget. Jadi gua terus kuning lagi, kuning banget. Jadi gua coba bersihin dulu. Dan ini untuk bagian dalamnya ya. Jadi ini gue beli satu set top case sama keyboardnya. Jadi gue satu set belinya. Jadi nggak perlu ngebongkar keyboardnya ya, karena kan kalau kalian tahu keyboard MacBook itu bautnya ada banyak ya, kalau nggak salah 60 atau berapa gitu. Jadi di sini gue langsung beli satu set gitu ya. Dan untungnya sepertinya mulus ya, nggak ada masalah, maksudnya nggak ada den. Cuma gue belum tes keyboardnya, semoga aja normal ya, kurang lebih begitu sih. Nah nanti gue akan melakukan top case dan layout keyboardnya dari UK ke US ini. Oke. Selanjutnya kita langsung aja mulai ya untuk mengubah top case dan layout keyboardnya. Nah buat teman-teman mungkin yang merasa juga memiliki laptop MacBook Pro 2012 yang memiliki layout keyboard seperti ini, mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian kalau misalkan mau pindah dari layout UK ke layout US gitu ya. Oke.
Kita langsung aja mulai lewat kamera gue yang di atas. Oke, ini pemasangan ke Topcast baru kurang lebih sudah 80% ya. Paling tinggal mainboard doang di sini sama untuk dudukan ya, mounting sama microphone sama MagSafe-nya. Untuk input MagSafe-nya di situ nanti. Paling sama mainboard. Kemudian nanti gue juga di sini mau mengganti speakernya ya. Speaker yang sebelah kiri harusnya ya. Karena ini sudah pecah ya, dan gue belum tahu apakah nanti gampang atau susah ya. Harusnya sih enggak ya, semoga aja gampang untuk melepasnya gitu.
Oke, kita lanjut prosesnya. Nah ini speaker yang ada di mainboardnya udah gue ganti ke yang baru. Kekurangannya adalah ini kabelnya terlalu panjang ya, sedangkan kabel yang orinya itu pendek. Sebentar gue ambil dulu. Ya ini kalau kalian lihat kabel orinya itu pendek ya, jadi langsung nge-L gitu ya. Apa namanya, alur kabel ya. Sedangkan kalau yang aftermarket itu dia lumayan panjang ya, tapi sebenarnya nggak apa-apa ya, semoga nggak ada kendala sih gitu kurang lebih ya. Terus ini juga jangan lupa kalau kalian ininya masih ada nih, ini dipasang aja biar lebih aman. Overall oke sih. Lanjut ke step selanjutnya, pemasangan mainboard ke dalam top case-nya. Nah ini akhirnya selesai juga untuk ganti top case dan layout keyboard dari UK atau British ke US atau United States ya. Nah di sini agak sedikit berbeda ya, jadi nggak tahu kenapa ini untuk LED-nya rada kuning ya, padahal sebelumnya di top case yang lama itu dia warna putih bening. Cuma nggak apa-apa, nggak ada masalah. Selama fungsinya normal, oke. Terus yang kedua untuk keyboard ya, mungkin ini keyboardnya LED-nya rada kuning ya. Gue nggak tahu apakah ini keyboard original atau enggak, cuma secara feel sih lebih apa ya, lebih enak daripada yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya itu dia warnanya warna putih ya untuk backlightnya ya. Kemudian untuk key travelnya, distance ketinggiannya juga kayak sepertinya mirip ya. Ya harusnya sih mirip ya. Cuma secara feel memang ya beda tipis dikit lah. Cuma secara fungsi aman sih. Dan ini gue juga udah tes juga untuk keyboardnya. Untungnya normal ya, untuk tombol-tombolnya semua berfungsi. Cuma mungkin ya ini perlu gue bersihin lagi kayak nih ya, yang seperti gue bilang sebelumnya, kayak ada bekas air gitu ya, bekas-bekas air menguap gitu ya, sama keyboardnya mungkin perlu gue bersihin lagi biar lebih mantul. Overall untuk
pengerjaannya kurang lebih sekitar 40 menit sampai 1 jam ya. Jadi luangkan waktu kalian untuk mengganti dari top case, terutama mengganti top case yang MacBook Pro 2012 dari yang lama ke yang baru misalkan. Atau kalian ingin mengubah layout keyboard kan, itu dia harus merubah top case-nya juga ya, ganti gitu. Cuma untungnya ini tidak ada kesulitan ya pada saat pemasangan. Paling butuh waktu untuk merapikan, terutama di kabel-kabel yang sebelumnya gue tunjukkan, kayak misalkan kabel speaker itu, karena gue kabel speakernya ini udah aftermarket, bukan bawaan lagi, sedangkan yang bawaan itu dia panjang kabelnya itu pas. Kalau yang aftermarket itu dia kabelnya lumayan jauh panjangnya gitu daripada yang bawaannya gitu. Cuma let's see, kita tes ya. Mungkin kita tes musik mungkin ya. Semoga speaker yang kiri ini berfungsi dengan baik. Dan oh iya, untuk satu lagi, untuk caps locknya dia lampu hijaunya itu lebih kalem ya daripada sebelumnya. Dia yang sebelumnya itu dia cukup terang di sini, cuma yang ini lebih kalem. Kelihatannya sih ini keyboard original ya, keyboard bawaan MacBook. Jadi kalau biasanya kalau orang-orang bilang itu untuk keyboard MacBook original, bagian indikator caps locknya itu biasanya lebih kalem. Kalau yang aftermarket atau OEM itu dia biasanya lebih terang warna hijaunya. Indikator caps locknya dia lebih terang, terus lebih lebih silau lah gitu. Oke, kita coba tes musiknya. Oke, untuk tes soundnya bagus sih ya. Kurang lebih mirip seperti yang bawaannya. Tidak ada perbedaan. Sound stage-nya juga bagus. Terus ya bassnya, ya ini karena MacBook lama jadi bassnya memang tidak begitu kenceng ya. Cuma overall sound stage-nya lumayan bagus sih. Mirip seperti bawaan originalnya gitu ya. Oke, dan di sini gue menggunakan macOS Mojave ya, Mojave dengan Intel Core i5, kemudian menggunakan RAM 16GB. Overall kenapa gue pakai Mojave, karena dia lebih ringan, lebih satset aja daripada pakai Catalina ya. Atau misalkan kalau kalian pakai
pakai Open Core Legacy Patcher OCLP, misalkan kalian upgrade ke Sonoma atau Sequoia. Tahoe sepertinya belum ya, tapi kalau Sonoma, Sequoia, kemudian ya itu sih paling sih yang gue tahu, atau Big Sur atau Monterey ya kalau nggak salah ya. Itu gue pernah coba di OCLP itu ya, laptop ini cukup panas ya, cukup panas, terus juga tidak satset gitu, tidak mulus gitu. Kalau sekarang kan langsung mati kan, langsung sleep ya, cuma kalau gue buka langsung nyala gitu. Kalau misalkan pakai pakai OCLP, misalkan pakai Sonoma, gue pernah coba pakai Sonoma, Sequoia, ya memang secara aplikasi lebih up to date ya, tapi secara smoothnessnya gue bisa bilang berkurang sih, kurang satset, kurang mulus gitu, jadi ada agak lag atau agak lambat gitu ya. Tapi yang penting kalau kalian punya MacBook Pro 2012, kalau bisa kalian upgrade ke SSD ya, mau itu 120, 128, 250, 256 atau 500 GB atau bahkan 1 TB. Saran gue tetap harus upgrade ke SSD. Kemudian di sini kan juga kalian bisa upgrade untuk ganti ya. Jadi dari CD-ROM ke slot hard disk atau SSD gitu ya. Kayak gue di sini gue pakai 2 drive, yang satu buat macOS, yang satu buat Windows gitu di sini. Oke, kurang lebih begitu ya untuk mengubah atau mengganti top case dari layout UK ke US di MacBook Pro 2012. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.